Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Setiawan dengan NIM 202221155 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Tapi sepertinya keadilan tidak berlaku untuk siswi yang sedang hamil. Bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa siswi-siswi yang mengalami kehamilan, entah itu karena diperkosa atau karena suka sama suka, malah mengalami pengusiran dari pihak sekolah secara sepihak. Menurut saya, hal seperti itu sudah harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Stigma masyarakat pada siswi yang sedang hamil mengartikan mereka sebagai wanita yang nakal, wanita yang suram, wanita yang tidak bisa menjaga dirinya, sebagai penyakit sosial di masyarakat, dan sekolah yang seharusnya menaungi mereka, menjadikan mengusir mereka dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki mereka, malah menggunakan cara terakhirnya dan tidak berkompromi atas hal itu dengan cara mengeluarkan mereka. Memang tidak salah apabila sekolah melakukan hal tersebut, karena jika aturannya memang seperti itu, ya mau bagaimana lagi. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman, cara tersebut menjadi semakin tidak efektif dan semakin tidak baik, karena nyatanya kasus siswi yang hamil di masyarakat semakin banyak. Dalam data SDKI atau Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017, tercatat 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Kelompok umur 15-17 merupakan kelompok umur mulai pacaran pertama kali. Terdapat 40% 5 wanita dan 44% pria. Aktivitas yang dilakukan seperti berpegangan tangan 64% wanita dan 75% pria, berpelukan 17% wanita dan 33% pria, cium bibir 30% wanita dan 50% pria, meraba dan diraba 5% wanita dan 22% pria, 8 dan 12% wanita atau siswi yang sedang bersekolah mengalami KTT atau kehamilan yang tidak diinginkan. Atau kita lihat kasus yang baru-baru ini terjadi, kelamaan belajar daring bikin al bunting, dikutip dari timlo.net. Seorang siswi kelas 9 SMP negeri di Kabupaten Karanganyar berinisial Al melahirkan bayi perempuan di Rumah Sakit Umum Daerah pada Minggu 22 Agustus pukul setengah 7 pagi. Al tercatat masuk ke SMP favorit itu melalui PPDB. Al memiliki catatan kurang bagus karena sering membolos. Bahkan guru terpaksa ke rumahnya untuk membujuknya kembali belajar di sekolah. Namun, memasuki masa pandemi COVID-19, pengawasan sekolah terhadap Al memudar seiring pemberlakuan belajar daring di rumah. Dari situlah sekolah tak tahu menahu aktivitas di luar sekolah. Pihak sekolah hanya mengetahui Al dari tugas-tugas yang digarapnya secara daring dan pertemuan via Zoom meeting. Kasus semacam ini baru pertama kali terjadi di sekolah kami. SMP negeri ini favorit, kok bisa ya ada kejadian semacam ini, kata guru BK asal sekolah tersebut. Dari data dan berita tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa siswi yang hamil di luar nikah atau pada masa sekolah di saat pandemi ini semakin banyak. Dan apakah keputusan sekolah untuk mengeluarkan mereka adalah keputusan terbaik? Dalam segi pendidikan, siswi yang hamil tersebut tetap mempunyai hak untuk belajar. Mungkin dia bisa mengulang pendidikannya atau melanjutkannya setelah melahirkan anaknya, itu terserah padanya. Namun, sebagai pihak sekolah sebaiknya mempertimbangkan untuk
menerima kembali siswi tersebut agar masa depannya tidak hancur lebur. Tapi yang lebih penting, moral pendidikan dan psikologinya harus terus diperhatikan dan ditekankan. Mereka harus terus diberi motivasi agar tidak putus asa dalam belajar dan tetap semangat untuk mengejar cita-citanya. Dan pihak sekolah dalam program tersebut dan sekolah perlu menaungi mereka dalam rangka mendidik akhlak siswi-siswinya. Sekian video dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.